Shalom keluarga yang dikasihi Tuhan di rumah. Kita kembali di pagi hari ini ibadah online. Saya rindu semuanya sehat dan terlebih sukacita, semangat yang luar biasa di pagi hari ini. Haleluya. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa di hari ini. Kami ada kembali untuk melakukan ibadah online. Kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, dan kami bersyukur atas setiap kasih dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap umat-umat-Mu di pagi hari ini. Berikan roh sukacita, berikan damai sejahtera buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya persilakan semuanya untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Apa yang tak pernah kita pikirkan, apa yang tak pernah kita lihat, Allah semakin menyediakan kepada buat kita semua. Haleluya.
dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman yang akan ditebarkan oleh Bapak kepada kami. Kami membuka hati kami menyiapkan hati kami membuka selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, hati dan pikiran kami itu kami dapat menerima segala benih yang baik yang ditanam di tanah kami sediakan. Kami memang manusia yang tidak layak, kami banyak berbuat dosa, tapi kami sungguh percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang luar biasa, yang kami tinggikan, yang kami agungkan lebih dari segalanya di bumi ini. Tuhan, Kau tetap menerima kami sebagai anak-anak. Kau menyiapkan segalanya untuk kami di tengah kesulitan kehidupan kami di saat ini. Kami mohon pertolongan daripada Engkau. Kami siap menerima berkat-Mu. Kami mendiam segalanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam saudara. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya ambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ini merupakan sebuah ajaran kehidupan yang sangat penting. Nah, dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini, Tuhan Yesus sedang mengubah paradigma para pendengarnya kepada paradigma yang baru. Tuhan sedang menaruh filosofi yang baru dalam kehidupan para pendengarnya. Dan Tuhan membuat sebuah tatanan yang baru, menggantikan tatanan yang lama. Tatanan baru itu kalau sekarang ini bisa kita pahami dengan kata new normal. Nah, tatanan baru seperti apa? Paradigma baru seperti apa yang Tuhan sampaikan? Nah, kalau kita melihat Matius pasal 5, saudara, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentunya ini merupakan sesuatu hal yang bertolak belakang dari pandangan orang pada umumnya. Karena kenapa orang yang miskin di hadapan Allah disebut sebagai orang yang berbahagia? Bukankah saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang melimpah dengan materi? Bukankah orang yang berbahagia adalah orang yang melimpah dengan apa yang mereka kehendaki? Dan mereka bisa menikmati itu. Tapi kenapa Tuhan menyebutkan orang yang berbahagia adalah yang miskin di hadapan Allah, yang memerlukan Allah, yang membutuhkan Allah, yang bergantung kepada Allah, itu adalah orang-orang yang berbahagia. Begitu dengan sabda bagian lainnya dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini merupakan sesuatu hal yang di luar tatanan yang ada. Padahal kalau dianiaya itu tidak enak. Tapi Tuhan justru berkata kepada mereka bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, ini adalah filosofi baru. Ini adalah pandangan yang baru, paradigma baru, tatanan baru yang Tuhan mau taruh kepada para pendengarnya. Dan ini sangat penting, di mana Tuhan mau supaya orang-orang yang mendengar pemberitaannya itu menghidupi sesuatu hal yang bersumber kepada Tuhan, bukan hanya bersumber pada hal-hal yang kelihatan secara lahiriah. Ajaran Tuhan Yesus ini kalau diumpamakan sebagai bangunan, ini merupakan sebuah pondasi atau sebuah dasar. Saudara bisa melihat di belakang saya ini ada sebuah bangunan candi yang bisa berdiri lumayan tinggi. Saya percaya candi ini bisa berdiri tinggi karena ada sebuah dasar, ada sebuah pondasi yang kuat. Sehingga candi ini bisa berdiri kokoh. Nah, begitu juga ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan pada Matius pasal 5 sampai 7. Ini adalah sebuah ajaran dasar. Ini adalah sebuah pondasi dasar untuk kita menjalani kehidupan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang disinggung oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-20, yaitu hidup keagamaan.
Dikatakan jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, apa yang ditampilkan? Hidup keagamaan seperti apa yang sebenarnya ditampilkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Sehingga Tuhan begitu keras mengingatkan para pendengarnya supaya hidup mereka tidak sesuai dengan hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kita mesti memahami terlebih dahulu siapakah ahli Taurat ini, saudara. Ahli Taurat ini adalah pengajar hukum Taurat yang paling terkemuka. Ahli Taurat ini adalah seorang pengajar hukum Taurat yang paling terpandang, yang paling berkompeten di bidangnya. Dan para pengajar hukum Taurat ini adalah orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang sangat dihargai. Nah, sedangkan orang Farisi adalah para pengikut hukum yang paling utama. Mereka dikenal, dua kelompok ini dikenal orang awam, orang banyak pada umumnya adalah orang-orang yang sangat patuh terhadap hukum Taurat. Mereka sangat rajin berdoa. Mereka juga orang yang sangat rajin untuk bersedekah. Mereka sangat rajin untuk berpuasa. Dan kita juga bisa melihat mereka itu sangat teliti dalam mengamati jalannya upacara. Dan yang paling penting adalah mereka juga giat untuk mengajar orang lain. Kalau kita melihat standar lahiriah mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang hebat. Secara lahiriah mereka memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa. Paulus sendiri berkata bahwa dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercela. Begitu giatnya mereka terhadap hukum Taurat. Dan di sini dikatakan mereka adalah seorang pengajar. Mereka adalah seorang yang rajin berdoa. Mereka seorang yang rajin untuk bersedekah, rajin berpuasa, teliti terhadap hukum-hukum yang ada. Dan orang-orang tidak berani berpikir, saudara, bahwa mereka akan bisa sebaik dua kelompok ini. Berpikir saja, masyarakat pada umumnya tidak berani. Mereka tidak bisa menjamin, menggaransi diri mereka bahwa mereka akan bisa sebaik dua kelompok ini. Artinya apa, saudara? Dalam pandangan banyak orang, dalam pandangan manusia pada umumnya, ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat baik, orang yang dikenal memiliki kualitas dan potensi yang sangat luar biasa. Tetapi mengapa, saudara? Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ini merupakan sesuatu hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Nah, mari kita memperhatikan. Ternyata, saudara, apa yang dikerjakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, mereka yang rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin memberi sedekah, dan bahkan mengajar, itu hanya dipakai untuk kejayaan lahiriah mereka saja. Itu hanya dijadikan sebuah tujuan supaya mereka dihormati, masyarakat memberikan pujian kepada mereka. Dan itu yang menjadi tujuan daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat Matius pasal yang ke-23, Matius pasal yang ke-23, di situ sangat jelas sekali ayat yang ke-27 dan 28. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat yang pertama. Dikatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah yang menjadi poin penting. Sebenarnya yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi tidak salah, saudara. Tuhan Yesus sendiri berkata
turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Artinya, apa yang mereka ajarkan itu benar. Sehingga Tuhan berkata, turutilah dan lakukanlah apa yang mereka ajarkan. Tetapi ada sesuatu yang salah di sini, yaitu janganlah mengikuti perbuatan-perbuatan mereka karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah yang menjadi poin penting di sini, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini menjadi sebuah peringatan kepada pemimpin-pemimpin dimanapun kita dan siapapun kita. Kalau hari ini kita adalah seorang pemimpin, baik itu di dalam keluarga kita sebagai orang tua adalah pemimpin buat anak-anak. Kita harus memiliki integritas. Bukan hanya kita bisa berkata anak kita supaya anak kita itu rajin berdoa, supaya anak kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Tetapi kita sendiri sebagai orang tua yang menjadi pemimpin dalam keluarga itu tidak memberikan teladan yang benar kepada mereka. Kita sendiri tidak melakukan apa yang kita katakan kepada anak-anak. Begitu dengan kita, kalau kita pemimpin dalam sebuah perusahaan, kita berkata supaya karyawan kita memiliki disiplin yang tinggi, sedangkan kita sendiri tidak memiliki disiplin dalam diri kita. Kemudian, kalau kita seorang pemimpin dalam negara ini, dalam menduduki kepemimpinan dalam pemerintahan ini, kita berkata supaya anak buah kita jujur, sedangkan kita sendiri korupsi. Dan kalau kita pemimpin-pemimpin rohani dalam gereja, kita mengajar jemaat untuk hidup dalam firman Tuhan, tapi kita sendiri tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita. Dan Tuhan berkata, ini adalah orang-orang yang munafik. Ini adalah orang-orang yang jahat. Di mana kita bisa mengajarkan yang baik kepada seseorang, tetapi kita tidak menghidupi apa yang kita ajarkan. Di mana kita mengajar kebenaran Kristus, tapi kita tidak menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita sendiri. Dan Tuhan bilang, ini adalah orang-orang yang jahat. Ini adalah orang-orang yang munafik. Dan orang-orang seperti inilah yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan keagamaan seperti inilah, saudara, yang tidak akan bisa menikmati kerajaan surga. Nah, sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada semua manusia pada umumnya, bahwa kalau kita hanya memiliki sifat keagamaan yang tidak bisa menghidupi kebenaran yang kita terima, firman yang kita terima, maka keagamaan itu adalah keagamaan palsu. Maka keagamaan yang kita hidupi adalah keagamaan yang munafik. Dan Tuhan sebut itu sesuatu hal yang jahat. Ya saudaraku, kalau kita baca kembali Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara, di sebelah kiri saya ini adalah kuburan. Dan kalau kita melihat kuburan, tentunya kalau dilihat dari luar, itu dilabur, dicap dengan warna-warni. Nah, ahli Taurat dan orang Farisi ini Tuhan Yesus kecam dengan kata, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu itu sama seperti kuburan dilabur putih, yang luar kelihatannya bagus, yang keluar kelihatannya baik, tetapi dalamnya berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Engkau menampilkan kehidupan lahiriah, di mana orang bisa sepertinya terkesan dengan hidup lahiriamu. Orang bisa melihat takjub terhadap kehidupan lahiriamu. Tetapi sebenarnya manusia batiniamu ini adalah manusia yang rusak. Manusia batiniamu ini adalah manusia yang berisi berbagai jenis kotoran yang bau. Manusia batinmu ini adalah manusia yang betul-betul tidak sesuai dengan kodrat ilahi yang Tuhan kehendaki. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sebut itu sebagai orang yang jahat, orang yang munafik. Orang secara lahiriah
bisa menampilkan kecakapan, bisa menampilkan prestasi, dan lain sebagainya. Tetapi jika manusia batiniahnya rusak, maka itu adalah suatu kengerian yang luar biasa. Kecakapan, kejeniusan bisa dijadikan alat untuk mencapai tujuan hidupnya semata-mata. Kecakapan, kejeniusan hanya digunakan untuk sebuah kebanggaan atau kemegahan diri. Sekalipun harus mengorbankan orang lain, dia akan lakukan itu supaya dia dapat pujian, supaya dia dapat memegahkan diri di sana. Yang penting tujuanku tercapai, yang penting hasrat dan keinginanku terkabulkan. Orang menghormati aku, orang mengagumi aku, serta kepentingan lainnya untuk sebuah kejayaan lahiriah. Tidak memandang, saudara, apakah yang dilakukan itu Tuhan disenangkan atau tidak. Tidak memandang apakah yang Tuhan dilayani senang melihat hal itu atau tidak. Yang penting segala aku itulah yang mereka kejar. Ini adalah sebuah sifat keagamaan yang dikecam oleh Tuhan Yesus, yang sangat melukai hati Tuhan. Memang saudara, natur dosa membawa manusia untuk hidup berpusat pada diri sendiri. Bagaimana supaya aku senang? Bagaimana supaya aku berhasil? Bagaimana supaya keinginanku tercapai? Dan aku yang lainnya. Itulah natur manusia. Karena itu mendandani manusia batiniah adalah suatu keharusan. Memang tidak gampang, saudara, untuk mendandani manusia batiniah kita yang sudah terlanjur rusak. Dibutuhkan keseriusan untuk hal itu. Dibutuhkan kesungguhan. Tidak boleh setengah-setengah. Ada harga yang harus dibayar untuk mendandani manusia batiniah ini. Nah, jika manusia batiniah kita ini benar, maka saudara, kehidupan kita akan benar. Jika manusia batiniah kita benar, maka filosofi kita akan benar. Jika manusia batiniah kita benar, paradigma akan benar, dan tujuan hidup kita juga benar. Orang yang mendandani manusia batiniah, inilah yang dikenang Tuhan. Memang saudara, untuk mendandani manusia batin ini tidak sekejap mata, tidak sekejap sesuai dengan apa yang kita kendaki. Minimal ada 3 ketika seseorang mau membangun sesuatu. Yang pertama adalah waktu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangunan ini bisa berdiri tinggi. Itu karena ada waktu. Tidak mungkin hari ini mereka mau membangun kemudian hari itu juga selesai. Tidak. Pasti diperlukan waktu beberapa hari, bahkan beberapa bulan untuk membuat bangunan ini. Begitu dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita ingin mendandani manusia batiniah kita, itu perlu waktu. Tidak mungkin sekejap mata. Berapa lama waktunya? Waktunya sepanjang kita hidup di bumi ini. Ini adalah waktunya bagi kita untuk menggarap, untuk mendandani manusia batiniah kita. Dan yang kedua, untuk mendandani sesuatu, maka diperlukan ketelitian, keseriusan. Begitu juga dengan pembangun candi ini. Mereka harus membangun dengan teliti. Mereka harus membangun dengan serius. Kalau mereka tidak teliti, mereka akan putus asa. Misalnya ketika bangunan batu bata ini agak miring sedikit, kemudian mereka tidak teliti. Mereka berkata, wes biar miring-miring sedikit gak apa-apa. Nanti pun juga akan menghasilkan sebuah bangunan candi yang tidak maksimal dan tidak menyenangkan dilihat oleh orang. Nah, manusia batiniah juga begitu, saudara. Diperlukan ketelitian untuk keseriusan kita membangun manusia batiniah ini. Memang saudara, kita sebagai manusia ada kalanya kita jatuh. Tetapi mari kita lihat grafik kehidupan orang percaya yang benar adalah naik. Ada waktunya untuk jatuh, boleh jatuh, tetapi naik lagi. Jatuh sedikit, naik lagi.
Jadi itulah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengiring Tuhan setia. Ada kalanya, saudara, kita mengalami masa-masa di mana kita menjadi undur. Tapi jangan lama-lama. Kita terus naik. Jatuh sedikit, naik lagi. Jatuh, naik lagi, saudara. Itulah ketelitian. Itulah keseriusan. Dan yang ketiga adalah ketika seseorang mau membangun sesuatu, mereka harus bayar harga. Candi ini bisa berdiri karena juga mereka mau menginvestasikan, baik itu tenaga, baik itu waktu maupun uang. Manusia batinnya kita juga demikian. Kalau kita mau membangunnya, harus ada harga yang harus dibayar. Mungkin harga itu berupa keakuan kita, harus dilepaskan, harus ditanggalkan, dan macam-macam hal yang harus kita relakan dalam diri kita ini untuk kita tanggalkan, untuk kita taruh. Supaya apa? Supaya Kristus itu hidup dalam diri kita. Supaya manusia batinia kita ini dibaharui dari sehari ke sehari. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan, saudara. Nah, inilah sebenarnya yang Tuhan mau. Kehidupan keagamaan yang tidak semu, tetapi kehidupan keagamaan di mana kehidupan batinia itu mencerminkan kehidupan lahiriah. Kehidupan keagamaan yang betul-betul menghidupi apa yang dikatakan, menghidupi apa yang diterima, menghidupi apa yang sudah dimiliki untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, tujuannya satu, supaya Tuhan disenangkan. Tapi ingat, tujuannya satu, supaya Bapa dipermuliakan atas hidup kita. Tidak ada satu hak pun bagi kita untuk mencuri pujian, untuk mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan itu hanyalah untuk Bapa. Kemuliaan dan pujian itu hanyalah untuk Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak ada ambisi yang lain selain ambisi Bapa dipermuliakan dalam hidup ini. Kiranya saudara, firman ini meneguhkan kita supaya kita ada dan tinggal dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau firman Tuhan sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami hidup dalam ketetapan Tuhan. Apa yang kami dengar tentang kebenaran-Mu, biarlah kami menghidupi kebenaran-Mu itu. Bukan hanya kami tahu, bukan hanya kami mengerti, tapi ajarkanlah kami untuk menghidupi kebenaran itu. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itulah yang memimpin kami untuk hidup dalam damai sejahtera, untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati umat-umat-Mu yang mendengarkan pesan firman Tuhan ini, supaya Tuhan menjamah hidup kami semuanya, supaya kami hanya untuk hidup memuliakan Bapa di sorga, supaya kepentingan kami cuma satu, supaya Tuhan dipermuliakan saja. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka. Kami berdoa supaya tangan Tuhan sendiri yang memelihara, menyertai dan memberkati mereka. Berkati bangsa kami Indonesia di tengah-tengah masa sulit ini, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Kami percaya semuanya ada dalam pengaturan Tuhan, dan Tuhan mengatur dan merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kami semuanya. Mari kita mengangkat tangan kita, saudara, untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sekarang saudaraku, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata, amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Salam.